Shalom Bapak Ibu Jemaat dikasih Tuhan, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari baru kami boleh alami lagi. Kau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dan kesempatan lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus penuhi hati kami dengan damai sejahtera dan sukacita, serta tuntunlah kami supaya kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Markus 10 ayat 29 sampai 30 bagian A. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Dan bagian B dikatakan terakhir, dan pada zaman akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah Yesus tidak akan lupa dengan pelayanan kita. Tema ini menarik untuk direnungkan sekaligus juga menjadi cerminan diri untuk berkontemplasi. Jikalau mau jujur, sebenarnya alasan dibalik orang Kristen pada umumnya menolak untuk tidak mau melayani atau mau melayani adalah soal upah. Yang tidak mau melayani alasan klasiknya adalah ya tidak mampulah, tidak layaklah, sibuklah, masih mudahlah, belum pantaslah, dan lain sebagainya. Walaupun logis, tetapi asumsi dibalik itu adalah ya pelayanan itu kan ya, merepotkanku nantinya. Kemudian untungku apa? Upahku untuk itu apa? Namanya saja pelayanan, sukarela. Sementara yang mau melayani pun mungkin sama motivasinya, adalah upah. Sebagaimana yang diungkapkan lugas dan lantang oleh Petrus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Dalam Markus 10 ayat 28. Apakah upah untuk kami? Kalau konteks zaman ini keluarnya mungkin, bukankah kami sudah melayani Engkau? Bukankah kami sudah berkorban waktu, tenaga, uang, dan perasaan untuk Engkau? Apakah upahmu untuk kami? Maka berdasarkan latar belakang hal inilah kita akan memperhatikan 3 hal. Bahwa yang pertama, pelayanan itu sesungguhnya adalah upah dan berkat Tuhan itu sendiri. Pelayanan bukan kewajiban, bukan tugas, apalagi beban. Bukankah Tuhan sudah menebus dan menyelamatkan kita? Dan untuk itu kita tidak harus membayarnya, tidak harus melunasinya, dan tidak harus mati untuknya. Namun sebaliknya oleh kasih dan anugerahnya, Yesus telah bayar harga untuk dosa-dosa kita dengan Dia mati, ganti kita, disalib, menanggung segala hukuman kita. Lalu kemudian ketika kita diselamatkan dan ditebusnya, bukankah kita Dia libatkan menjadi alatnya, menjadi pelayannya? Bukankah ini suatu kehormatan, hak istimewa? Sebab siapakah saudara dan saya, siapakah kita? Sehingga kita bisa dipilihnya, dipakainya menjadi hamba Tuhan dan alat bagi pekerjaan Tuhan. Karena itu pelayanan yang kita lakukan bukan karena untuk mendapat upah, bukan mendapat berkat, bukan untuk melakukan untuk sesuatu ya profit ke depan, bukan. Melainkan justru karena sudah diberkati Tuhan, sudah mendapatkan upah dari Tuhan. Sehingga pelayanan itu adalah sebagai wujud dan tanda rasa syukurku dan terima kasihku kepada Tuhan. Ya itu, meskipun memang pelayanan kita pun tidak akan bisa sebanding untuk dapat membalas segala kasih dan kebaikan Tuhan. Jadi saudara keliru atau fatalistik jika kita melayani Tuhan karena untuk upah. Dan itu adalah sungguh hal yang memalukan. Bahkan tidak wajar, tidak sepantasnya itu menjadi motivasi kita atau niat kita. Yang kedua, meskipun demikian, Yesus juga tidak akan pernah biarkan dan pasti tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan memberi upah ketika anak-anaknya melayani Tuhan. Dalam 1 Korintus 15:58 dikatakan, sebab persekutuanmu dengan Tuhan jeripayamu tidak akan sia-sia. Asalkan dengan syarat yang pertama, melayani karena Yesus dan karena Injilnya. Dikatakan di dalam ayat 29 bagian A, jawab Yesus, aku berkata sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil ya mau melayani Tuhan, maka dia tidak akan kehilangan upah. Ini soal
motivasi. Ada kalanya orang melayani bukan karena Yesus dan Injilnya, melainkan karena ingin diakui, harga diri, pride, karena status, karena juga menyenangkan manusia, atau juga karena kekayaan, karena uang, karena jabatan, karena kepentingan organisasi, dan lain sebagainya. Nah, hal yang kedua, ya, melayani dengan sungguh-sungguh lebih dari siapapun dan apapun dalam hidupmu. Inilah syarat kalau kita mau mendapat upah. Sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ayat 30. Dan ini soal prioritas. Perhatikan, Yesus berkata dan berjanji bahwa mereka yang melayani karena motivasi mengasihi Yesus dan Injilnya, serta mengutamakan atau memprioritaskan Yesus dan Injilnya lebih dari apapun dan siapapun, mereka tidak akan kehilangan upah, baik untuk upah di dunia ini dan terlebih upah di sorga. Maka saudara, dalam melayani Tuhan bisa saja kita melihat bahwa apa yang kita lakukan seolah-olah tidak ada hasilnya, bahkan mungkin tidak ada penghargaannya. Bila kita menghadapi situasi demikian, maka janganlah kecewa, janganlah tawar hati dan putus asa dan undur dari pelayanan. Tetapi tetaplah setia. Kesetiaan kita dalam melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ingat, meskipun manusia sudah melupakan pelayanan kita, tetapi Tuhan tidak akan pernah lupa dengan kita. Ingat, meskipun manusia menghina, merendahkan, mencemooh, tidak anggap dan mengecewakan kita, Tuhan kita tidak demikian. Karena itu setialah, karena segala yang kau perbuat untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ingat, orang yang menabur dengan air mata akan pulang dengan sorak-sorai, bahkan sambil membawa berkas-berkasnya. Mari kita melayani Tuhan, sebab Tuhan tidak akan pernah lupa dengan pelayanan kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ajar kami untuk setia melayani Tuhan, dan kami sungguh-sungguh hidup untuk senantiasa total dan loyal hanya kepada-Mu. Karena kami sudah mendapatkan berkat-Mu, upah, hadiah terbesar dalam hidup kami. Maka ajar kami untuk sungguh memberi hidup kami sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan dengan kami melayani-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.